Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drupadi Horor. Kali ini kita akan melanjutkan cerita horor dari novel Rancet Kembang karya Simple Man. Cerita ini merupakan sequel dari novel Janur Ireng. Namun sebelum kamu mendengarkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya. Tuliskan juga pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Selamat mendengarkan. Riko sudah meletakkan papan dari kos Mira di dinding rumahnya. Ia masih tidak bisa berkomentar tentang bagaimana semua ini bisa terjadi. Sementara Mira duduk di sofa, memegang kening kepalanya. Ia tak tahu apa yang baru saja terjadi kepada dirinya. Seluruh badannya terasa sakit. Melihat semua ini, pantas kamu bisa jadi jurnalis, kata Riko, sembari memandang papan di tembok. Mira tengah membuka buku yang baru ia temukan di kos. Ia teringat dengan kata-kata ibunya. Dulu kata ibu, ada satu ilmu kejawen yang bernama Rogo Sukmo, dan nenekku adalah salah satu orang yang dapat melakukannya. Tapi, apa mungkin, meski tubuhnya sudah lama mati, tapi sukmonya masih bisa sewaktu-waktu merasukiku? Entahlah, kata Riko seraya mendekati Mira. Mungkin ada bagian di dalam dirimu yang terikat dengan dirinya. Ia lalu duduk di sampingnya. Tapi Mir, bukan nenekmu yang sebenarnya aku takutkan, tapi yang merasuki ibu itu. Dia juga bisa melakukannya. Aku jadi mikir, apa semua ini benar-benar saling terkait satu sama lain? Kenapa dia terus mendatangimu? Mira tak menjawab. Ia menunjuk bukunya. Apapun itu, sepertinya berhubungan dengan apa yang ada di dalam buku ini. Riko melihat buku tua bersampul hitam itu. Buku ini menceritakan tentang sebagian hidup dari seseorang bernama Rinjani yang sekarang dikurung di salah satu gunung di Jawa. Kurasa hal ini juga berkaitan dengan diriku. Mira berdiri. Ia mengangkat tas miliknya. Sepertinya aku harus pulang ke kampung lamaku. Mungkin di sana aku bisa menemukan sesuatu. Apa? Riko terlihat kaget mendengarnya. Goblok. Dari tadi kamu gak dengerin aku. Dia bilang sendiri kalau nanti kamu yang akan mencari dirinya. Lebih baik kau urungkan saja. Firasatku jarang salah, Mir. Semua ini lebih baik kau hentikan saja. Jangan melibatkan diri seperti ini. Mira tidak peduli. Ia mendekati Riko, lalu berbisik di telinganya. Aku titip Lindu sama kamu ya. Kumohon, aku benar-benar harus mencari tahu apa yang selama ini mereka sembunyikan dariku. Riko terdiam. Ia ingin sekali menolak permintaan Mira. Tetapi dirinya tahu, Mira adalah orang paling keras kepala yang pernah dirinya kenal. Tak ada pilihan lain. Riko akhirnya mengangguk. Mira bersiap melangkah pergi setelah menjabat tangannya. Satu lagi, tolong sampaikan kepada Mbak Stella, aku mau ambil cuti panjang. Riko mengangguk kembali, mengerti. Sejujurnya di dalam hatinya, ia ingin ikut Mira. Setidaknya menemani perempuan itu di dalam perjalanan. Namun, pasti perempuan itu akan menolak. Dari balik pintu, Riko melihat bayangan wanita itu pergi. Entah kapan ia akan bertemu lagi dengan Mira.
Hari ini stasiun kereta api terlihat lebih ramai dari biasanya. Sembari menunggu kereta tiba, Mira duduk membolak-balik halaman buku yang ada di tangannya, mencoba mencari kembali detail yang mungkin dirinya lewatkan. Tak hanya itu, Mira juga mencoba mengingat kembali detail masa kecilnya. Tetapi sepertinya semua itu sia-sia. Tiba-tiba seseorang menepuk bahunya. Mira membuka mata, melihat ke seorang lelaki yang sedang berdiri di hadapannya. Lelaki itu melihat dirinya dengan tatapan yang konyol. "Mbak, ada korek ndak?" kata si lelaki asing. Tubuh kurusnya mengenakan jaket kulit berwarna biru laut dan tas lempang hitam. Di sela jemarinya terselip sebatang rokok. "Ada ndak mbak koreknya? Buat ngerokok?" Mira bergeming. Ia menatap si lelaki dengan sorot mata yang sengit. Melihat hal itu, si lelaki beringsut melangkah mundur, takut dengan respon tidak ramah dari perempuan yang berada di hadapannya. Dari kejauhan terdengar seseorang berteriak memanggil lelaki itu. "Ros, ayo selak telat." Lelaki itu kemudian menatap kawannya, seseorang dengan rambut gondrong. Ia kembali menoleh kepada Mira, sembari tersenyum ke arahnya. "Jangan galak-galak, po mbak. Ndak dapet jodoh lo nanti." Mendengar hal itu, hampir saja Mira berdiri menghantam wajah si lelaki yang tidak sopan itu. Kalau perhatiannya tidak dialihkan dengan teriakan kawannya. "Ruslan asu, telat iki cok." Lelaki itu pun berjalan pergi sembari berkata kepada kawannya, Iyo, Agus asu." Mereka pun pergi. Mira hanya bisa menggeleng, melihat mereka perlahan hilang di telan keramaian stasiun. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sudah lebih dari 6 jam Mira duduk di gerbong kereta. Puluhan orang datang dan pergi, membuat Mira bertanya-tanya, apakah yang dia cari benar-benar ada di kampung halamannya? Tiba-tiba, pandangan mata Mira teralihkan pada hal lain. Seorang wanita tua sedang melihat dirinya sembari tersenyum dengan sorot mata yang janggal. Mira mencoba mengabaikan dirinya, tetapi Mira merasa seolah-olah wanita tua itu sedang mengawasi dirinya. Pandangannya tak pernah berpaling sedikit pun dari dirinya. Ekspresinya juga begitu ganjil, membuat Mira merasa tidak nyaman dibuatnya. Merasa ada yang salah dengan si wanita tua asing tersebut, Mira berniat untuk berpindah dari gerbongnya saat ini. Ia mengangkat tas punggung, lalu berdiri dari kursinya. Namun, tiba-tiba si wanita tua melakukan hal yang sama. Ia ikut berdiri, lalu berjalan mengikuti. Hal ini membuat Mira semakin yakin bahwa ada yang salah dengan wanita itu. Mira bergegas pergi. Sesekali ia melihat ke belakang, tempat si wanita sedang berjalan menyusul dirinya. Tidak hanya itu, Mira juga merasa aneh ketika pandangan mata semua orang yang ada di dalam gerbong tertuju ke arah dirinya. Mira kembali berjalan, sembari meyakinkan pada dirinya sendiri bahwa tidak ada yang aneh di sini. Ia berusaha menjaga jarak, sementara si wanita tua berada tidak jauh dari tempatnya saat ini. Di gerbong ketiga, akhirnya Mira menemukan satu kursi kosong yang berada di sudut gerbong. Ia bergegas menuju kursi tersebut. Dari kejauhan, Mira masih bisa melihat si wanita tua yang sedang berdiri memandang ke arah dirinya. Anehnya, tak ada satupun orang yang merasa terganggu dengan kehadirannya. Ia hanya berdiam diri, mematung. Siapapun seharusnya menegur wanita tua tersebut. Mira mencoba untuk tetap tenang. Ia terus meyakinkan diri bahwa semua masih ada dalam kendali. Dari jendela kereta, hujan mulai turun. Sementara laju kereta mulai memasuki area persawahan. Mira merapalkan jaket, memeluk tas punggung,
Sembari sesekali matanya mengawasi ke tempat si wanita tua yang masih berdiri sedang menatap dirinya. Di hadapan Mira ada seorang lelaki berumur yang sedang duduk dalam posisi menunduk. Suhu udara semakin dingin. Mira bisa melihat napasnya mengembuskan udara. Tak lama, lelaki yang ada di depan Mira menggeliat sebelum akhirnya membuka mata. Sejenak pandangan mata mereka bertemu. Tapi ekspresi wajah si lelaki tiba-tiba berubah. Ia berpaling, lalu mengalihkan pandangannya, seakan tak ingin melihat Mira. Tak hanya itu, embusan napasnya menjadi lebih cepat, tubuhnya gemetar. Mira yang merasa khawatir lantas bertanya kepadanya, "Pak, Anda nggak apa-apa?" Si lelaki berdiri dari tempatnya duduk sebelum berlari pergi. Hal ini membuat Mira menjadi bingung. Apa yang dia lakukan sehingga lelaki itu memilih untuk pergi? Kepergiannya membuat Mira teringat kembali kepada si wanita yang masih berdiri tidak jauh dari tempat dirinya duduk. Ia masih berada di sana. Tak lama kemudian, wanita itu mengangkat satu tangannya, lalu menunjuk ke arah Mira. Tiba-tiba Mira merasa seluruh ruangan ini menjadi sunyi, hening. Mira tak bisa mendengar suara apapun, bahkan rintik hujan dari luar jendela. Tak lama kemudian, seluruh penumpang yang ada di dalam gerbong ini berdiri, memandang ke arah Mira dengan pandangan kosong. Mira terkesiap. Ia menggenggam erat tas punggung miliknya. Si wanita melangkah mendekati dirinya. Semakin dekat sampai akhirnya Mira bisa melihat lebih jelas rupa wanita tua itu yang dipenuhi oleh keriput. "Duk," kata si wanita, merasa terancam dengan kehadiran orang asing di hadapannya. Tanpa berpikir panjang, Mira menghantam-hantamkan tas miliknya ke kepala si wanita tua. Kepanikan sudah memenuhi isi kepalanya, hingga Mira seperti kerasukan. Ia terus-menerus menghajar si wanita tua, tak memberi kesempatan sedikit pun, sampai terdengar suara tolong dan berhenti dari segala penjuru gerbong, menghentikan Mira. Selang beberapa saat Mira tersadar. Ia berdiri di atas tubuh renta nenek tua yang melihat dirinya dengan sorot ketakutan. Mira bingung. Kedua tangannya dipegang erat oleh dua lelaki dewasa yang melihatnya dengan wajah murka. Semua orang melihat ke arah Mira. Apa yang baru saja dia lakukan? Bukankah ia melakukan ini untuk membela diri? Lantas ada apa dengan orang-orang ini? Mira seperti tak sadar. Ia hanya tahu bahwa sebelumnya dirinya benar-benar terancam. "Ini minumnya, Mbak," kata petugas stasiun. Mira terduduk di dalam sebuah ruangan. Setelah kejadian tadi, ia dibawa oleh petugas stasiun dengan dalih penyerangan kepada seorang nenek-nenek yang tidak bersalah. Kini Mira terjebak di dalam kantor para petugas yang menunggu jawaban kenapa Mira bisa menyerang wanita tua yang tidak dirinya kenal di fasilitas publik. "Nyapo toh ngantemi mbah-mbah koyok wong kesurupan ngono, Mbak?" tanya seorang petugas. Mira masih tidak mengerti. Ia seperti orang linglung. Petugas tersebut memandang ke arah temannya yang sedang bersandar di samping pintu. Ia memberi gestur tangan. Stres mungkin. Mira yang tahu maksud dari gestur itu, lantas lalu berbicara keras. "Saya ndak stres, Pak." Si petugas tampak terkejut, lalu berkata, "Oh, bisa bicara toh? Lalu kenapa sih Mbak bisa melakukan perbuatan seperti itu?" Mira menggeleng. Ia ingin berkata bahwa wanita tua itu terus membuntuti dirinya, mengancam kehadirannya. Namun tampaknya alasan seperti ini akan sukar diterima. Tetapi jika Mira tidak mengatakannya, apakah dirinya bisa dijebloskan ke dalam penjara? Mira mulai khawatir. Ia mencoba memikirkan sesuatu.
Tetapi sebelum Mira mendapatkan ide untuk keluar dari masalah ini, petugas yang ada di hadapannya lantas berdiri, menyerahkan tas serta jaket yang Mira pakai. Untung saja nenek yang Mbak serang tadi gak mau memperpanjang masalah ini. Dia memilih berdamai. Jadi, sebelum saya berubah pikiran, Mbaknya boleh pergi. Mira segera mengemasi semua barangnya sebelum bergegas pergi. Tetapi, baru sejengkal kakinya keluar dari dalam ruangan itu, seorang petugas yang sedari tadi bersandar di samping pintu, tiba-tiba memanggil dirinya kembali. "Mbak, tunggu." Mira berhenti. Lelaki itu mendekat. Ia meraih sesuatu dari atas meja. Sebuah buku hitam yang Mira ambil dari dalam kos. "Buku Mbaknya ketinggalan. Sepertinya buku keluarga ya?" kata si petugas, sembari menyerahkan buku itu ke tangan Mira. Gadis itu mengangguk, berkata bahwa ini adalah harta peninggalan bapaknya. Sejenak, ada yang aneh dari wajah si petugas yang seperti memandang Mira, menyelidik. "Ya sudah, hati-hati Mbak," kata lelaki itu. "Monggo." Di luar stasiun, hujan deras masih turun. Mira terus melangkah sembari mengenakan jaket. Ia merasa aneh saat berjalan melewati orang-orang yang lalu lalang di gerbang stasiun. Mira merasa seakan-akan mereka sedang melihat ke arah dirinya dengan tatapan yang aneh. Ada apa dengan dirinya? Apakah ada yang salah? Batin Mira berkali-kali saat matanya tak sengaja bertemu dengan mata orang lain. Mira benar-benar merasa paranoid. Ketakutan ini menelan dirinya bulat-bulat. Ia tenggelam dalam kengerian yang dia ciptakan sendiri. Tak jauh dari gerbang stasiun, Mira melihat sebuah pangkalan ojek. Di sana sedang terparkir satu motor. Beruntung, batin Mira saat melihatnya. Ia pun mendekat, lalu berbicara dengan salah satu pemilik motor. "Ojek." Mira lalu menunjuk alamat yang ada di dalam buku. Tiba-tiba ekspresi wajah tukang ojek itu melihat Mira dengan ekspresi ngeri. "Maaf Mbak, saya ndak bisa ngantar. Sebentar lagi saya harus balik." Mira mencoba pangkalan ojek lain. Namun sudah lebih dari 7 kali ia ditolak oleh orang-orang setelah melihat isi bukunya. Tanpa mendapat satupun orang yang mau membantu, Mira terpaksa harus menghabiskan malam ini dengan tidur di kursi stasiun. Hari perlahan menjadi gelap. Dari jauh, Mira melihat sorot cahaya senter diikuti suara langkah kaki menggema. Mira berdiri dari tempatnya sedang berbaring. "Loh, ini Mbaknya yang tadi kan?" kata suara itu, sembari mengarahkan senter ke wajah Mira. Gadis itu mengangguk ketika melihat wajah petugas stasiun yang tadi mengamankannya. Ia lalu menceritakan semua. Petugas stasiun hanya diam sembari melihat Mira dengan tatapan iba. "Jadi Mbak nggak dapat tumpangan ke sana?" Mira mengangguk. "Saya sih nggak kaget Mbak. Soalnya ada sesuatu yang bikin orang-orang menghindari kawasan itu." "Menghindari?" Mira bingung saat mendengarnya. "Apa maksudnya?" Petugas stasiun lalu bercerita. "Di sana bukan tempat yang bagus untuk tinggal, Mbak. Terutama bagi orang-orang di luar desa. Alasannya sih karena di tempat itu pernah ditemukan adanya brangos." Mira bingung dengan apa yang dimaksud brangos. "Terakhir kali saya ke sana itu sudah lama, Mbak. Tapi kalau mau, setelah saya jaga, bagaimana kalau besok pagi saya antar jenengan ke sana?" Mira mengangguk senang. Akhirnya ia bertemu dengan seseorang yang mau menolongnya. Si petugas mengangguk, lalu berkata kepada Mira, "Kalau mau, tidur saja di kantor tadi, daripada di sini, dingin." Mira mengangguk sebelum melangkah pergi menuju kantor. Keesokan paginya,
Mira sudah duduk di motor dinas milik si petugas stasiun. Mereka berkendara dengan tenang menyusuri jalanan kota. Mira masih belum mengerti maksud dari berangos yang sempat si petugas stasiun katakan kemarin. Mira lalu bertanya kembali. Sembari mengemudikan motor, petugas stasiun memasang wajah datar. Ia berkata, "Sebenarnya saya tidak boleh ngomongin soal ini, Mbak. Tapi karena kayaknya si Mbak berasal dari luar kota, mungkin saya bisa cerita sedikit. Berangos itu sebuah fenomena kejawen yang dialami oleh para pengguna ilmu-ilmu ireng lan mutih. Secara tersirat bisa dibilang semacam legenda masyarakat tentang pembalasan bagi orang-orang yang percaya atau menerapkan keilmuannya untuk hal-hal jahat. Ketika seseorang itu meninggal, terjadi sesuatu hal yang sukar dipercaya. Semua itu di luar nalar manusia." Mira masih belum mengerti maksud penjelasan itu, tetapi nampaknya si petugas sedang menahan diri. Ia tidak ingin berbicara lebih jauh dari ini. Mira mencoba mengerti. Intinya, pernah terjadi sesuatu yang sulit dipercaya di tempat tersebut. Itulah kenapa orang-orang menyebut tempat itu sebagai tempat pernah munculnya berangos. Mira pun mengangguk. Ia tak mau membebani petugas stasiun. Sembari motor terus melaju, Mira bisa melihat bahwa dirinya mulai masuk ke daerah pedalaman. Di atas jalanan tanah serta berbatu, Mira melihat sebuah wilayah yang sepi dengan rumah penduduk. Hanya ada barongan sejauh mata memandang. Tempat ini sebagian besar diliputi oleh pohon-pohon tinggi besar, ditumbuhi oleh lembur dari rimbun pohon bambu di sana-sini. Udaranya sejuk dengan angin terus berembus lembut. Tetapi sayang sekali, ketenangan ini harus buyar bila melihat kondisi jalan yang memprihatinkan. Mira bisa melihat dengan jelas genangan air di sela lubang-lubang jalanan tanah berbatu saat motor berseleat-seleot menghindarinya. Petugas stasiun terus menarik gas motor melewati sela-sela jalan sebelum melewati sebuah gapura yang terbuat dari potongan bambu. Di atasnya tertulis nama sebuah desa, Jero Andeng. Tiba-tiba, motor berhenti. Petugas stasiun menatap sesuatu jauh di depan. Hal yang Mira juga lakukan saat dirinya merasa ada yang tidak beres dari desa ini. "Ngapunten, Mbak. Saya pikir tadi saya berani loh buat nganter sampai ke alamat di buku tersebut. Tapi ternyata firasat saya mengatakan kalau desa ini tidak menerima saya. Nyali saya ciut, Mbak. Jadi saya cuma bisa mengantar sampai sini, nggih. Ngapunten sekali loh, Mbak," kata si petugas stasiun. Mira yang awalnya tidak mengerti, lalu tertuju pada kerumunan orang yang melihat ke arah mereka dengan tatapan tidak ramah. Mira melangkah turun dari jok motor. Sementara petugas stasiun berbalik pergi meninggalkan Mira seorang diri yang kemudian berjalan menuju ke arah mereka. Belum pernah Mira melihat tatapan orang-orang yang tidak ramah ini. Meski dirinya ragu apakah harus mendekati mereka, tetapi Mira memaksakan diri. Ia sudah datang jauh-jauh. Tidak mungkin harus kembali hanya karena takut dengan orang-orang ini. Saat jarak antara Mira dan beberapa orang itu terpaut beberapa langkah, salah satu dari mereka melangkah maju, mengangkat golok di tangannya sembari bertanya kepada Mira, "Sopo kowe? Lapo mrene?" Mira berhenti sebentar. Ia mengangkat tangan, berusaha menjelaskan alasan kenapa dirinya ada di sini. Namun, nampaknya orang-orang tersebut bergeming. Mereka terus memberondong Mira dengan pertanyaan-pertanyaan yang janggal. Mira lalu teringat dengan buku yang ada di dalam tasnya. Niat hati ingin mengatakan bahwa dirinya memiliki sejarah dengan desa ini. Namun tiba-tiba, tangannya berhenti saat ia mau mengambil buku itu.
Mira teringat, apakah tidak akan menimbulkan masalah jika dia menunjukkan buku itu kepada mereka? Mengingat nyaris semua orang yang sudah melihat buku ini, meski hanya sebatas alamat saja, langsung mengurungkan niat untuk berbicara dengannya. Mira terpikir sesuatu. Ia meraih buku jurnal miliknya, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa dirinya adalah jurnalis yang sedang bertugas untuk meliput desa ini. Lebih tepatnya, meliput seputar adat serta sejarah bagaimana desa ini awal berdiri. Tak lupa, Mira bertanya di mana rumah kepala desa untuk meyakinkan mereka bahwa ia datang ke tempat ini untuk mencari narasumber yang bisa dimintai bantuan. Meski pandangan mereka masih terlihat sangsi, tetapi akhirnya mereka mengerti. Lelaki yang di hadapan Mira memasukkan kembali golok ke dalam sarungnya. Meski Mira sudah menjelaskan semua sebaik ini, tak ada satupun dari mereka yang tersenyum kepadanya. Mereka masih melihat Mira dengan tatapan curiga. Di sebuah jalanan desa tempat mereka sedang menyusuri jalan, tiba-tiba langkah Mira terhenti oleh sesuatu. Ia menatap salah satu rumah penduduk dengan tatapan yang aneh. Mira tercekat, tak percaya dengan apa yang dirinya lihat. Tepat di depan rumah itu, Mira bisa melihat banyak sekali anak perempuan berpakaian putih tengah bermain-main, berlari ke sana kemari. Namun sesaat mereka berhenti, lalu menoleh ke arah Mira. Serempak bocah-bocah itu menyeringai ke arahnya. Mira bisa merasakan bulu kuduknya berdiri. Melihat gelagat Mira yang tiba-tiba berhenti, salah satu dari mereka mendekati dirinya. Ia menyentuh bahu Mira, sembari bertanya apa yang sedang dia lakukan. Mira tersadar kembali. Ia melihat ke arah lelaki itu, sebelum kembali menoleh ke arah rumah tempat dirinya melihat bocah-bocah setan itu. Namun anehnya, bocah-bocah perempuan yang tadi dirinya lihat di depan rumah itu sudah menghilang. Mereka berniat untuk melanjutkan perjalanan sebelum seorang anak muda melangkah keluar dari dalam rumah tersebut, berlari mendekati kerumunan orang yang ada di depan Mira. Pemuda itu dengan napas terengah-engah lalu berkata, Pak Poh, saya tak sedo." Wajah orang-orang itu terlihat kaget, seakan melupakan kehadiran Mira. Kerumunan orang-orang yang tadi menyelimuti Mira kini berlari tergopoh-gopoh menuju rumah tersebut. Mira mencuri dengar apa yang mereka sedang bicarakan. Di dalam rumah itu ada seorang kakek yang baru saja meninggal. Lantas, apakah ini ada hubungannya dengan apa yang baru saja Mira lihat? Anak-anak perempuan itu adalah pertanda dari kematian yang sedang menjemput. Kini, Mira seorang diri menatap ke arah rumah tersebut. Rumah yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Ia merasa sesuatu akan terjadi di tempat ini. Dari tempat yang jauh, di samping sebuah pohon besar, Mira masih mengawasi rumah duka yang kini mulai dipenuhi oleh pelayat. Di dalam hatinya, ia masih heran, kenapa tak ada satupun di desa ini yang menyambut dirinya. Setidaknya menanggapi kehadirannya dengan ramah, sebagai orang asing yang datang berkunjung. Mira sejenak berpikir, apabila terus seperti ini, bagaimana dirinya bisa mencari tahu tentang masa lalunya atau hubungan erat dirinya dengan tempat ini. Mira tertuju melihat ke pintu rumah yang terbuka lebar. Di sana, ia bisa melihat dengan jelas kain kafan yang menyelimuti tubuh seseorang. Mayit, gumam Mira saat memperhatikan sosok tak bernyawa tersebut. Ada hal aneh yang Mira rasakan saat dirinya memandang ke arah mayat, dikerumuni oleh para pelayat yang sebagian besar warga desa. Mira tiba-tiba merasa tidak nyaman dibuatnya. Ada sesuatu yang seperti sedang menggelitik dirinya. Benar saja,
Mira merasa tubuhnya mendadak menjadi dingin. Kejadian ini mirip seperti kejadian saat Mira berada di dalam gerbong ditatap oleh seorang wanita tua asing. Namun, kali ini sedikit berbeda. Mira mendengar dengan seksama suara lirih yang menyambut di dalam telinganya. "Tangio." Tiba-tiba saja terdengar jeritan beberapa wanita yang ada di dalam rumah tersebut. Mira yang tersadar dari lamunannya memperhatikan dengan seksama apa yang sedang terjadi di dalam rumah itu sebelum dirinya terperanjat saat melihat sosok mayat yang terbaring di tengah-tengah ruangan terbangun dari tempatnya lalu duduk memandang ke tempat Mira sedang berdiri. "Brangos," kata Mira lirih. Pintu rumah tiba-tiba tertutup, membuat warga desa yang ada di luar rumah berebut melihat. Penasaran,